Hayo, halo, halo, malam-malam. Video lagi ya. Eh, apa namanya? Sebelum dimulai, seperti biasa, jangan lupa untuk di like video ini. Apabila video ini eh, bermanfaat gitu ya, buat teman-teman trader yang lain. Eh, buat yang baru dapat channel ini, jangan lupa untuk di subscribe dan cek deskripsi. Kalian bisa join di channel Telegram kita gitu ya. Di sana gue provide ada signal, ada analisa chart yang lebih detail gitu ya, dan ada obrolan yang seru terkait eh, trading gitu ya. Jadi teman-teman bisa join di sana. Oke. Hari ini tanggal 14 November ada news nanti malam CPI ya. Jadi bakalan seru marketnya nanti malam 19.30. Jadi hati-hati dengan kondisi marketnya, dan gue mau nge-share sedikit untuk CPI nanti malam kemungkinan gitu ya. Apa namanya, marketnya bergerak ke arah mana gitu ya. Kalau dilihat nih ya teman-teman, langsung aja kita mulai. Kalau dilihat nih dari time frame H1, eh, apa namanya, si gold udah patah gitu ya, dalam arti patah. Kemarin divergennya itu nggak begitu work gitu ya, nggak bekerja dengan baik, jadi ada potensi gitu ya. Kemarin itu harapan gue adalah flip dan langsung naik gitu. Ternyata setelah nyampe di area channel, dia mental lagi ke bawah. Harapan gue itu kemarin sebenarnya ketika dia mental dari trendline bawah karena ada divergen gitu ya, gue bakal harap dia breakout dan dia akan running ke atas gitu. Ternyata enggak, mungkin belum waktunya gitu. Dan sekarang marketnya sideways untuk hari Senin dan hari ini gitu ya, karena kemarin juga marketnya nggak ada news. Kemungkinan nunggu news malam ini gitu ya, jadi momentumnya memang ditungguin sama market. Dan sekarang kalau misalnya kita mau trade nanti malam ketika CPI keluar, mana sih yang bisa kita pakai om gitu. Nah, zone terdekat yang akan jadi apa sih namanya, akan jadi halangan untuk gold naik gitu ya ataupun turun, itu ada dua. Jadi nanti teman-teman bisa perhatiin zone ini. Pertama satu ya, yang kedua gitu ya, yang kedua itu di sini se cuma segini. Jadi hati-hati gitu ya di zone ini, karena ketika flip ya udah kecenderungannya akan lebih dalam lagi. Kalau misalnya dalam lagi, dia targetnya kemana sih om gitu. Nah, kalau misalnya kita zoom out, kita cek di time frame yang lebih besar di 4 jam, kita ngelihat dia itu harusnya respect di mana gitu ya. Untuk saat ini ya, untuk saat ini marketnya respect di candle ini gitu ya, candle ini teman-teman ya. Candle ini sekarang dia respect di area ini. Belum bisa breakout ke bawah dan ada reversal candle gitu. Momentumnya cukup signifikan kuat itu ngebalas candle ini gitu ya. Tapi belum ada validasi untuk breakout lebih tinggi lagi nunggu news mungkin nanti malam ya. Jadi kalau dia pecah ke bawah nih turun gitu ya, artinya si market ini nge-breakout dari sini, dia tembus ke bawah sini, potensi berikutnya yang akan dikejar sama market itu ini harganya di harga 19.17 sampai dengan 19.10 ya di sini, karena ini cukup fresh untuk di pick up sama market. Jadi hati-hati, karena posisinya sekarang kita ambil ekstrimnya aja gitu ya untuk nanti malam. eh, Jika mau follow up buy dengan dua zone yang sudah kita marking di time frame yang lebih besar gitu, maka kita turun ke time frame yang lebih kecil di M15 untuk mastiin ada sesuatu nggak yang bisa kita pick up gitu ya, kita ambil untuk ngedapetin posisi yang bisa kita manfaatin gitu. Dilihat tarikannya mengerikan gitu ya, dari sini dia ngegas sampai sini gitu ya, 19.50 sesuai ekspektasi gue di channel kemarin. Seandainya naik, dia akan berhenti di 9.50 paling paling banter. Dan sekarang dia sideways. Apa yang kita lakuin om buat market kondisi begini? Nah, ya udah kita tunggu aja. Lalu kalau misalnya memang dia mau turun, perhatiin trendline ini aja, dijagain ya. Nih
extend dari perpanjangan trendline yang bagian atas channel ini. Jadi selama dia respect di channel ini gitu ya, maksudnya di trendline yang ini dan dia tidak bisa tembus, ada kemungkinan kita bisa buy langsung untuk ambil ke area sini 1960. Karena 1950-nya itu sudah sangat dekat untuk di breakout. Ya, jadi ada kemungkinan dia nggak akan langsung tembus ke atas, tapi dia narik dulu ke bawah, baru dia habis itu naik ke atas. Harapan gua dia mantulnya itu cukup dalam, tarikannya gitu ya, signifikan cukup dalam. Jadi plan gua adalah gua akan nge-buy di area sini. Dua ya. Kita akan nge-plan buy di sini. Yang pertama, SL-nya kurang lebih sekitaran 60 poin, 60 pips, sorry. Lalu yang kedua atau plan yang pertama paling dekat gitu ya, yang rencananya gua mungkin bisa ambil itu ada di area sini dengan SL-nya itu di sini sekitaran 50 pips. Dan untuk TP-nya itu gua mencoba hanya sampai ke resisten aja dari momentum yang kenaikan ini. Kalau misalnya marketnya berhasil turun. Jadi plan gua untuk malam ini akan nge-buy dan kalau nge-sell ya gua nggak akan langsung nge-sell ya atau gua pasang sell limit di sini enggak gitu. Karena kita nggak tahu ya marketnya akan seperti apa nanti malam dan ekspektasi gua marketnya nggak akan sesignifikan itu untuk naik ataupun turun ya malam ini. Jadi dia akan bergerak di range ini dulu sementara gitu ya di 1940 sampai dengan 1960. Gerakan gold akan tertahan di situ. Perhatiin gua kasih spoiler di time frame daily. Ya, di time frame daily teman-teman bisa lihat di sini ya candle ini belum habis gitu maksudnya powernya. Candle ini belum habis powernya. Jadi ada kemungkinan kenaikan 2 hari terakhir Senin dan hari ini hanya retracement saja dari candle daily dan ada kemungkinan setelah retracement terpenuhi baik itu di kondisi uh, mid zone ataupun di extreme zone-nya dia akan langsung bergerak ke bawah lagi gitu. Jadi hati-hati. Itu aja gue rasa. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau join channel Telegram, cek aja di deskripsi. Di situ ada linknya, silakan join gratis. Ya. Dan jangan lupa sekali lagi minta tolong di like video ini. Thank you.